baik, yang 4, 3 baik, kemudian cukup, kemudian 1 kurang. Jadi seperti itu. Jadi hanya itu tambahan dari saya. Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan dan saran dari Ibu Muhammad Tobi. Iya. Siapa? Iya. Ibu Hasnawati. Ibu Hasnawati. Ya, asalnya dari saya ingin Saya mau mengkonfirmasi yang desain boleh? Oh, mau mengkonfirmasi yang desain. Pendapat itu tadi. Oh, mau mengkonfirmasi. Boleh, tapi mohon maaf di sini kita tidak debat kusir ya. Enggak. Bukan Debat kusir, maksudnya meluruskan aja. Oh iya, baik Bu. Saya juga nggak mau buang waktu buat debat kusir. Iya. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami. Enggak, maksud saya gini, yang supaya enggak miss aja ya Bu ya. Maksud saya gini, ketika anak diberikan untuk mendesain itu kan dia belum action. Gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa anak itu akan bahaya gitu. Maksud saya ketika menentukan langkah-langkah akan membuat sabun tersebut, berikan ke siswa terlebih dahulu atau peserta didik. Nah, dalam proses pembuatan sains itu menurut pendapat saya tidak perlu dikhawatirkan nanti akan terjadi hal-hal gitu kan, itu bahaya praktek. Sementara mendesain itu belum dalam actionnya gitu. Iya, kalau pada actionnya tetaplah guru harus memandu. Itu saja, meluruskan itu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin ini menjawab untuk yang desain rekayasanya. Untuk kegiatan ekskul, mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak? Bapak? Tidak ada? Oh ya, silakan Bapak Budi Astromo. Terima kasih. Saya Budi Astromo dari Sampang, Madura. Kalau saya amati tadi dan saya juga terlibat di depan, itu memang yang kita amati bersama, yang kita lakukan bersama tadi itu memang masih seperti pembelajaran di kelas gitu kan, jam 11.15 seperti pembelajaran di kelas. Iya, gitu. Mungkin ya karena ini kan demonstrasi ya, demonstrasi. Tapi nanti ketika jadi satu sini kita kembali ke kelas ada di sekolah ekstrakurikuler, mungkin sudah beda lagi. Mungkin sudah sekitar 2 pertemuan. Pertemuan pertama mungkin diskusi ini, pertemuan kedua anak-anak suruh bawa gitu kan. Kan nggak mungkin alat-alat yang kita siapkan sendiri kan nggak mungkin. Panitia minta anak suruh bawa. kita disuruh Jadi untuk mungkin mengumpulkan itu. formatnya Jika itu. ketika di pertemuan kedua itu sudah tidak ada lagi kan ini yang diskusi LK8 belum kita ini nilai. gimana caranya itu kan sudah kita Berarti nunggu LK8 diskusikan dulu pada kan. Oke. pertemuan yang sebelumnya kan gitu. Kalau di ekstrakurikuler seperti itu. Memang yang tadi itu ya karena demonstrasi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan penilaian, barangkali kita harus berbeda dengan penilaian di pembelajaran, harus berbeda dengan penilaian di pembelajaran ya, karena ini ekstrakurikuler, maka hanya bukan sekedar ya menggunakan hanya pengamatan saja, bagaimana anak itu kerja dalam tim, bagaimana kita memastikan bahwa setiap anak itu terlibat, kemudian juga keaktifan misalkan berkelompok, misalkan nanti tiap kelompok itu nanti kan akan mempunyai karakteristik sendiri ya. Mungkin ada yang menggunakan rasa jeruk, aroma jeruk ya, ada yang menggunakan aroma yang lain-lain barangkali gitu. Sehingga nanti ketika di lapangan tentu lebih cair. Jadi kita harus berbeda dengan pembelajaran di kelas, biar ada bedanya gitu kan. Baik. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Budi Astromo. Mungkin ini sudah ketemu benang merahnya. Untuk program ekskul itu tentunya dibuat di awal dan itu ada jadwal, terjadwal. Misalkan hari ini
Topiknya adalah kegiatan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Hari ini yang sudah disampaikan disimulasikan Bu Ayu adalah pertemuan kedua. Bu Ayu merencanakan mungkin berapa pertemuan. Yang pertemuan pertama itu menggali informasinya, identifikasi, analisis. Kemudian pertemuan keduanya adalah fokus pada pembuatan produk. Kemudian untuk penilaiannya yang tercover itu mungkin nanti di penilaian saat kerja ini tadi Bu, tapi tidak ditampilkan sama Bu Ayu. Itu karena itu kan guru yang menilai, yang mengobservasi siswanya guru. Jadi untuk teknik penilaiannya kalau memang ingin ditampilkan, Bu Ayu bisa menampilkan teknik penilaian untuk kegiatan perjuangan siswa hari ini. Begitu ya, Ibu. Mohon maaf lagi, ngomong lagi. Untuk penilaian mungkin kita kembali ke konsep aja ya. Kalau ekskul itu kan memang kualitatif, itu kita sepakat. Yang kedua mungkin di dalam kegiatan ini kan karena ini simulasi utuh ceritanya sedang ekskul, mungkin penilaian di sini yang dimaksudkan di format LK ini adalah apakah di situ guru setelah kegiatan biasanya yang menilai itu kan bisa secara ketika ini terampil atau bisa dari karya yang dihasilkan, misalnya kelompok yang ini sabunnya yang ini kita kasih reward tadi itu sudah menilai loh Bu. Harusnya mungkin sebaiknya bukan harusnya, sebaiknya dimunculkan mungkin tadi disebut ternyata kelompok pertama yang paling bagus tepuk tangan itu kan reward juga, itu menilai. Karena kita bicara kualitatif. Jadi betul nanti di akhir kan dari beberapa kegiatan yang kita lakukan kan nanti seperti yang sudah kita dapat teorinya ya, yang ini sudah bisa di kegiatan 2 perlu dibimbing dan sebagainya, itu kan deskripsi saja. Jadi mungkin yang dimunculkan ketika kita di lapangan barangkali berikan reward pada kelompok yang bagus produknya misalnya, seperti itu aja sih. Karena bagaimanapun juga menilai itu kan anak ketika melakukan sesuatu kan pengen tahu aku bagus enggak ya prakteknya hari ini, kan seperti itu konsep nilai itu. Menilai itu apa yang dilakukan itu sudah baik atau belum gitu. Kemudian untuk evaluasi juga guru bisa menyampaikan di akhir kegiatan, oke anak-anak, jadi tujuan kita buat sabun sudah berhasil ya. Misalkan 50 atau 70% kalian berhasil, nah, itu kan sebenarnya evaluasi juga. Sudah tercapai tujuan ibu memberikan pembuatan sabun hari ini, itu kan evaluasi juga. Atau misalnya, yang masih kurang kelompok ini mungkin ke depan bisa dicoba lagi, itu kan secara lisan saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu masukannya. Untuk penilaian mungkin itu tadi yang dimaksud adalah untuk lebih memotivasi, memberikan reward kepada siswa. Tapi untuk penilaian secara keseluruhan itu kan memang terformat dalam satu lembar observasi. Dan itu untuk pembuatan sabun tidak bisa langsung jadi, harus ditunggu untuk hasilnya sampai produk jadi, sampai pada instrumen yang diinginkan Bu Ayu. Jadi untuk yang dinilai hari ini yang seperti reward mungkin memang bisa langsung dilakukan Bu Ayu untuk memotivasi siswa. Nah untuk ekskul ini pada masing-masing sekolah itu pasti berbeda. Potensi masing-masing daerah juga pasti berbeda. Karakteristik siswanya juga pasti berbeda. Jadi memang dikembalikan kepada pihak pembinanya untuk mengetahui dibawa kemana anak saya ini untuk bisa science planner-nya ini bisa berkembang, bisa muncul. Jadi untuk teknik penilaian mungkin sudah bisa kita sepakati bersama ya, disesuaikan dengan jadwal untuk penilaian secara utuh. Pada saat pembelajaran penilaiannya adalah semacam reward gitu. Jadi kalau tambahan dari Pak Budi tadi, pembelajaran hari ini terkesan seperti pembelajaran intra. Ya iya, kondisional di sekolah masing-masing. Mungkin ada yang bisa di sekolahnya kita belajar di kebun. Kalau saatnya dibikin menyenangkan, anak tidak terbebani, aku harus tuntas, aku harus dapat nilai A, aku harus ini, tidak. Jadi enjoy menyalurkan bakat minatnya sama potensinya. Los aja, kreativitas anak kayak gimana, inovasinya juga seperti apa. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu yang lain untuk teknik penilaian bagaimana? Adakah yang belum klik? Cukup. Oh ya, silakan Bu Ayu, kita kembalikan kepada guru.
Terima kasih Bu Aris. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas masukannya begitu luar biasa, mengingatkan saya kembali. Nah, untuk penilaian Bapak Ibu, mungkin ini sudah masuk ke dalam materi diklat ya. Jadi penilaiannya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Aris secara kualitatif. Jadi untuk penilaian akhir itu saya harus menunggu dulu produk sabun ini benar-benar jadi. Untuk desain rekayasa, di sini sebenarnya kalau saya membayangkan untuk pelaksanaan ekstra IPA itu sebenarnya tidak di dalam ruangan yang bagusnya. Harusnya bisa punya halaman ataupun aula duduk lesehan itu sebenarnya lebih mendekatkan kita kepada siswa. Untuk desain rekayasanya memang sebenarnya ini karena kita kondisinya peer teaching ya, jadi tidak mungkin saya, tapi sebenarnya sudah ada rencana saya tidak seperti ini LK-nya. Jadi saya ingin anak-anak mencari sendiri cara kerja untuk membuat sabun, bisa dia mandiri, bisa membuat sabun padat ataupun sabun cair, itu kan bisa kreasi inovatif anak-anak. Tapi mohon maaf ini karena kita alat bahan juga terkendala, jadi saya berterima kasih atas masukan Bapak Ibu. Nanti mungkin akan saya terapkan nanti setelah saya nanti. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Memang betul untuk membuat sabun itu kalau misalkan mau praktis itu di toko apotek atau toko bahan kimia itu ada. Saya mau bikin sabun colek, ini sudah tinggal aduk, tinggal campur saja. Cuman di sini kan ingin membelajarkan siswa itu memanfaatkan apa yang ada, kemudian memanfaatkan sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna dan berdaya jual. Barangkali ada siswa kita itu yang mempunyai keterbatasan, tidak bisa melanjutkan jadi pengusaha tadi, pengusaha sabun lokal gitu atau apa gitu bisa. Jadi memang ini didikannya untuk melatih keterampilan sains siswa untuk bisa mengembangkan sainspreneurnya untuk di masa depan. Tidak terbatas seperti itu. Untuk desainnya, karena tadi juga menggunakan ini untuk khusus untuk pembuatan sabun, kita juga menggunakan pengukuran, tentunya menggunakan alat-alat lab, membutuhkan alat lab. Salah satunya adalah neraca. Neraca yang ada di lab kita tentunya berbeda. Ada yang labnya lengkap, neraca digital ada, neraca 3 lengan ada, neraca timbangan macam-macam ada. Ada yang labnya sama sekali tidak punya neraca. Adanya timbangan untuk bikin kue itu milik ibunya dibawa, itu juga boleh. Jadi karena ini ada konsep-konsep sains yang memang harus ditanamkan untuk memperdalamnya, kemudian tidak bisa dibiarkan dilepaskan siswa begitu saja. Ada yang siswa kelas sains, kalau di ekskul itu kan nggak harus anak yang pinter saja, kan tidak, bebas sesuai bakat dan minatnya. Kalau anaknya saya nggak bisa hitungan tapi saya suka IPA, itu kan tidak masalah, tidak terbatas gitu. Jadi apa ya, untuk hal-hal yang memang memerlukan panduan khusus, mungkin betul katanya Ibu tadi, perlu dibuatkan desain. Atau kalau ini memang karena sederhana, bisa menggunakan alat ukur yang sederhana, mungkin bisa dibuat googling juga bisa, anak-anak berkreasi sendiri. Kemudian untuk penjernihan minyaknya juga tidak menggunakan arang, juga tidak apa-apa, pakai yang seperti itu tadi, nasi dikepal-kepal. Itu tergantung anak-anak berkreasi, itu yang dilepas. Tapi nanti sebelum desainnya ini dilaksanakan, tentunya ada validasi dari guru, ini bisa dilaksanakan. Oh, komposisinya sekian, dicek dulu karena bahan-bahan yang digunakan di sini tadi sudah disampaikan ada basa kuat, NaOH. Kalau anak salah mencampur, misalkan dia padatan beli, kemudian padatan langsung dicampur air, kan menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Jadi memang harus cairan dulu ya Bu ya. Kemudian nah itu iya betul. Hal-hal yang demikian namanya yang ada basic kimia itu kan betul-betul harus hati-hati gitu. Jadi mungkin untuk kegiatan ekskul yang lain yang tidak pakai hal-hal yang berbau berbahaya, mungkin bisa dilepas. Jadi berkarya, mempunyai kreativitas untuk mendesain. Aku mau bikin ini, misalkan kemarin bikin pompa hidrolik, hanya motong-motong, gergaji, merangkai gitu, mungkin bisa. Jadi dilepas.
Untuk bentuknya juga bisa kreativitas siswa itu untuk desain rekayasanya. Jadi pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 bagaimana Bapak Ibu? Sudah ketemu benang-benangnya? Ini diskusi kita saja. Ya apa dilanjutkan? Udah bagus. Ya. Sudah Bapak Ibu? Untuk pertanyaan yang ketiga? Oh, mohon maaf tadi untuk penilaian dan evaluasi ini memang terkait yang sudah kita pelajari kemarin. Ada penilaian, ada evaluasi. Apakah bisa dilaksanakan dalam satu waktu? Apa bedanya penilaian dengan evaluasi? Gitu kan Bu ya? Kalau menurut Ibu tadi penilaian dalam saat itu, evaluasi juga bisa dilakukan pada saat itu. Gitu. Kalau evaluasi sih lebih bisa, tapi lebih kalau secara skala kecil pas kegiatan bisa mengevaluasi yang sudah kita laksanakan sudah mencapai tujuan atau belum kan? Konsep evaluasi itu kan melihat apakah yang sudah dikerjakan itu mencapai tujuannya atau tidak. Ya, saya Ya, tangkap itu dari betul. kemarin. Ya, jadi kalau penilaian itu Kalau penilaian mengukur. itu mencakup 3 aspek kan, atau mungkin kalau di Excel itu kan hanya poinnya lebih bobotnya ke keterampilannya. Iya betul. Ya, jadi kalau penilaian berbeda dengan evaluasi memang Bu ya. Kalau penilaian itu mengukur apa yang dilaksanakan siswa hari ini. Kemudian kalau evaluasi pengambilan keputusan dari hasil pengukuran tadi untuk perbaikan berikutnya atau untuk menunjukkan apakah tujuannya sudah tercapai, kegiatan ini sudah oke atau tidak, Atau pasti ada yang diperbaiki. Iya, betul. Menurut persepsi saya. Iya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bapak-bapak, Ibu, kelas C mungkin ada masukan? Bungkus. Bungkus, kata Pak Joko gitu, bungkus. Penguatan dari fasilitas. Iya, baik. Untuk yang ketiga adalah kemandirian siswa. Tadi sudah sekaligus bisa terjawab. Jadi untuk kemandirian siswa, kalau memang siswa itu membuat desain yang tidak berbahaya, yang tidak membutuhkan atau hal-hal yang dapat membahayakan diri, itu mungkin bisa. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini mungkin perlu bimbingan khusus. Hal-hal yang atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukannya terkait kemandirian siswa pada kegiatan ekstrakurikuler IPA? Sudah. Iya. Bagaimana Bapak? Mungkin mau menambahkan? Maksudnya mandirinya dilakukan dalam waktu mengerjakan ya? Maksudnya bukan dalam kemandirian kegiatan itu. Kalau kegiatan itu pasti kita masih membimbing. Ini kemandirian hasil akhirnya ke sign-trainernya gitu. Nah gitu. Tadi kan kayaknya belum dibahas sih yang saya tangkap. Terima kasih. Kemandirian yang dimaksud oleh Bapak tadi adalah kemandirian siswa dalam sense-trainernya. Dalam ekskul hari ini, dalam kegiatan ini. Oh, pada simulasi hari ini kemandirian siswanya itu belum tampak begitu. Di mana? Ya, letaknya di mana? Letak kemandirian siswa. Oh ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Dari Sulawesi Barat namanya. Ya, kalau menurut saya Bu, nilai kemandirian yang akan kita harap dari siswa pada kegiatan ini adalah, ini kan awalnya lah masih siswa ini masih melakukan tahapan-tahapan yang diberikan oleh guru. Jadi kemandiriannya nantilah ketika ini program sudah berhasil dan bernilai jual, maka nanti dia bisa kembangkan mungkin nanti dari bentuk-bentuk yang lebih menarik nanti situ. Nanti dia berinovasi sendiri nanti itu anak-anaknya. Kira begitu Bu. Dia di situ mandirinya. Walaupun dari awal itu dia baru mandiri karena hanya melakukan tahap-tahap dari guru pembina, tapi nanti itu kita berharap bahwa nanti mereka itu memiliki lagi semacam imajinasi yang lebih dari itu supaya dia bisa lebih mengembangkan menjadi lebih menarik dan bisa lebih laku lebih dijual seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tambahannya Bapak Bu Hari. Silakan Bu. Dari menurut tangkapan saya untuk kegiatan simulasi tadi sebenarnya sudah kelihatan sekali kemandirian siswa. Kemandirian ini tidak harus
dimaknai harus bekerja sendiri begitu. Tetapi kalau mereka itu sudah melaksanakan langkah-langkah kegiatan, mereka sudah bekerja sama sampai akhirnya menghasilkan produk, mereka mencari literasi, googling, searching dan sebagainya, itu sudah termasuk kemandirian. Jadi tidak harus kemandirian itu kemudian dia harus dilepas, kemudian dia bisa sampai menemukan sendiri. Tetapi dengan mereka sudah mampu memahami apa langkah-langkah kerja, kemudian mereka mampu mengaplikasikan, mereka mulai menyusun dan melaksanakan kegiatan sampai menghasilkan produk, itu sudah merupakan kemandirian. Terima kasih. Terima kasih Bu Rida. Bagaimana Bapak? Bahwa kemandirian pada simulasi hari ini tuh sebenarnya sudah tampak. Salah satunya adalah sebelumnya siswa itu sudah searching informasi bagaimana cara mengolah minyak jelantah menjadi barang yang tepat guna, menjadi sesuatu, salah satunya sabun. Tadi kan Bu Ayu sudah mengatakan pertemuan kemarin anak-anak sudah ada yang searching gitu kan Pak. Itu juga termasuk salah satu kemandirian menurut yang disampaikan oleh Bu Rida tadi. Jadi itu sudah termasuk siswa mandiri pada saat simulasi hari ini pada pertemuan sebelumnya. Untuk kegiatan yang hari ini tadi juga Bu Ayu sudah menampilkan gambar sabun beraneka. Itu bisa saya tarik benang merah dari Bapak Bu Hari bahwa anak nanti ada imajinasi, aku mau bikin sabun dengan model begitu. Iya, jadi di situ anak bisa mandiri, benang merah dari Bapak Bu Hari tadi. Ya, bagaimana Bapak? Ya, sudah? Ya, klik. Bungkus, ya. Kita sudah jam 10.30, nanti kita kata Bapak sudah diberi waktu 11.15. Tadi saya sudah mengatakan kita diskusi 45 menit, kita kurang 15 menit. Adakah yang ingin disampaikan kembali? Mungkin sekarang diskusi saja, uraian secara garis besar simulasi dari awal sampai akhir. Atau sudah? Sudah? Cukup. Baik Bapak Ibu, saya selaku wakil dari tim kelas A mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian kami hari ini, dalam penyampaian simulasi hari ini kurang begitu maksimal atau mungkin kurang ada yang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Salam IPA, integritas, peduli, amanah, salam sehat, bahagia, produktif. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami tim kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Imam Wicaksono. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya nggak usah pakai mic. Ya, yang jelas secara umum dari kelas A sudah sangat bagus terkait dengan informasi kegiatan hari ini. Terima kasih atas sumbernya biar Pak Imam kelihatan. Terima kasih atas segala sarana yang diberikan kepada LKS. Kemudian tadi malam saya memantau, saya cuma lewat nih. Lihat itu sampai malam itu berarti luar biasa persiapannya ya, jam 10 luar biasa. Jadi kira-kiranya untuk kelas A sudah jos. Tepuk tangan lagi. Kalau di kelas ini nggak ada istilah bungkus Bu, karena yang dibungkus terlalu besar. Iya, kami ada istilah bungkus Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh, di sini Terus kemudian karena tadi Ibu atas nama kelas A meminta maaf sekiranya ada kurang. Kami juga selaku tuan rumah. Ini terkait budaya saja sebenarnya. Terkait tuan rumah mungkin juga sekiranya ada sesuatu yang kurang dari layanan kami. Enggak muat kameranya di musi Pak Imam. Ada apa yang sudah ya itu kami mohon maaf. Terus juga tadi memang
ada satu pernyataan menarik dari Pak siapa yang dibilangnya, yang dari kelas A juga, Pak. Ini bukan. Bukan. Paul mentok. Kelas C. Oh, kelas C. Oh iya. Jadi ada pernyataan menarik bahwa memang kenapa kok mungkin settingnya gimana seperti itu. Nah memang dari hotel memang mempersiapkan setting dengan seperti ini. Ya, jadi kalau sekiranya tadi seharusnya bisa lebih menarik, gitu. Tidak terlalu formal itu. Iya, tapi karena memang setting kelasnya seperti ini, jadi sangat harus dimaklumi seperti itu. Terus kemudian ada sesuatu yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan bahwa hari ini tadi dari kelas A juga sudah mendokumentasikan prosesnya ya, itu sangat bagus sekali. Tapi kemudian kita juga perlu memahami bahwa terkait dengan video yang tadi sudah disampaikan itu sebenarnya saat diskusi tadi sebaiknya diperlihatkan lagi. Artinya video itu fungsinya adalah untuk refleksi. Jadi sekiranya tadi Bapak menyebutkan apa yang kurang tadi, mungkin bisa ayo kita replay lagi. Itu adalah bukti otentik. Jadi saat kemudian tadi teman-teman sebagai pengamat itu menyampaikan sesuatu, kok belum nampak, coba kita lihat lagi. Rekaman tadi akan menjadi sebuah bukti otentik. Seperti itu. Jadi terkait nanti video setelah proses ini, maka tadi juga sudah kesepakatan dari para instruktur bahwa video itu adalah video untuk refleksi, bukan untuk dipublikasikan. Gitu ya. Jadi jangan kemudian terus diupload. Karena terkait dalam suatu setting simulasi memang video itu fungsinya untuk refleksi. Itu nggih? Oke, terus mungkin ada Bu Eva yang bilang terkait ini ya, sedikit mungkin. Monggo Bu, berdiri Bu. Ya, sini aja lah ya. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di depan Bapak Ibu guru hebat yang sangat menginspirasi ya, terutama di kelas C yang bersama-sama dengan saya. Ini saya melihat tampilan dari Bu Ayu itu suatu inspirasi baru buat saya, karena untuk minyak jelantah itu memang potensinya banyak ya Bu ya, bisa di mana aja, tidak terpusat di satu daerah. Terkait dengan tadi, kan salah satu science planner itu prinsipnya itu inovasi dan kemandirian ya tadi. Nah, yang saya pahami inovasinya itu kalau bisa munculnya dari siswa. Kalau tadi kalau saya tidak salah mengamati, Bu Ayu itu sudah bagus mengangkat masalah, disuruh searching dulu dan sebagainya. Hanya inovasi yang munculnya kan tidak dimunculkan dari siswa. Misalkan jelantah itu bisa dipakai apa aja ya, bisa dibikin apa. Tadi Bu Ayu langsung hari ini kita akan membuat sabun seperti itu. Kalau saya pahami, apalagi nanti misalkan Bapak Ibu mau menggunakan pendekatan STEM, pendekatan STEM itu kalau bisa inovasi atau apa ya, penyelesaian itu munculnya dari siswa yang mungkin untuk dilakukan baru kita dukung gitu, seperti itu yang saya pahami. Jadi akan lebih baik kalau kata-kata Bu bikin sabun Bu, nah itu kalau bisa munculnya dari siswa bukan dari guru. Jadi minyak jelantahnya kita bikin sabun ya, seperti itu. Lalu terkait penilaian, memang penilaian nggak harus kita menampilkan poin-poin yang akan dinilai ya Bu ya, tapi supaya adil, walaupun ini ekskul tetap harus dinilai. Jadi penilaian itu di awal disepakati dulu di apa ya, di anak-anak nanti ya yang akan dinilai itu, ini loh ketika kamu sabunnya begini, misalkan kriterianya begini, jadi supaya adil si anak tahu yang akan dinilai apa. Jadi karena dia tahu, oh ya hasil sabunnya akan dinilai, terus saya aktif enggaknya akan dinilai. Jadi si anak itu pasti akan berusaha menampilkan sisi terbaik dari dirinya gitu, walaupun itu ekskul seperti itu. Prinsip transparansi penilaian. Betul Bu ya, supaya adil dalam penilaian. Jadi kan anak-anak kalau nggak tahu apa yang dinilai ya udah seenaknya dia aja. Lalu yang terakhir, oh iya, terkait mungkin untuk publikasi, jangan lupa setelah mengikuti ekskul ini, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di ekskul jangan lupa untuk didokumentasikan ya Bapak Ibu ya,
dipublikasikan mungkin di YouTube channelnya Ekskul atau di Facebooknya Ekskul seperti itu. Nah, terkait dengan pasti kita akan melakukan dulu analisis minat dan bakat. Jadi nanti bisa dibagi-bagi nih. Tadi yang praktikum mungkin yang memang dia passionnya di bidang penelitian misalkan. Untuk yang dokumentasi memang dia passionnya di bidang IT misalkan. Nanti ada juga ya yang bagian nulis artikel ya. Jadi kegiatan hari ini ditulis di artikelnya. Jadi nggak cuma gambar atau video, tapi ada juga tambahan artikelnya. Jadi supaya dokumentasinya lengkap, video ada, foto ada, artikelnya juga ada. Walaupun artikelnya nggak harus yang panjang, tapi simple, tapi informasinya udah menyeluruh. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu atas masukannya. Tadi sebenarnya sudah mau ada saya sampaikan minyak jelantah untuk dipakai apa? Kan gambarnya itu ada penggorengan, ada minyak, ada tanya. Tapi lupa sih. Ya, Sudah dipersiapkan. biasa Bu. Lupa menyampaikan. Tidak usah, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi pada saat proses simulasi memang akan ada situasi-situasi mana kadang skenario itu ada yang terlewat. Tidak masalah. Tapi kemudian dari situ yang penting adalah kita bisa menangkap intinya dari bentuk ekskul yang diharapkan seperti apa yang seharusnya dimunculkan dan apa yang mungkin seharusnya tidak dimunculkan. Seperti itu ya. Oke. Cukup mungkin dari saya juga. Tanya satu Pak. Iya boleh. Ini Pak tentang desain rekayasa. Misalnya di topik ini pembuatan sabun, bagaimana desain rekayasa itu bisa kita munculkan pada saat kegiatan ekstrakurikuler itu Pak? Berarti Ibu menilai tadi belum ada desain rekayasa? Ada bentuknya kalau di simulasi ya. Cuma mungkin pertanyaan Bu Rida itu Pak, maksudnya apakah nanti ketika di lapangan kita bisa munculkan desain rekayasa itu dari kegiatan ini yang mungkin yang tadi saya nyambung yang anak membuat rancangan awal dulu mungkin Bu. Terus sebelum nanti didiskusikan dengan guru, poinnya ini mungkin kan tadi kaitan dengan takaran, cara kerja, mungkin setelah itu direview sama-sama. Jadi yang digunakan nanti adalah pada dasarnya mereka sudah berdesain sederhana. Mungkin itu bisa dimunculkan. Saya melihat sebenarnya tadi di proses sudah ada. Dan yang penting dalam sebuah kegiatan adalah adanya ini. Ini poin kunci yang memang harus selalu ada, baik itu di kelas ataupun di ekskul, karena ini akan menjadi kontrol Bapak Ibu terkait dengan aspek-aspek yang tadi saya sudah melihat sebenarnya tadi sudah muncul sebenarnya nanti mungkin setelah ini yang video tadi Pak Ian video aja Bapak sedang di shoot loh Pak. Oh iya.